A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah musalli wa sallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hikmah rutin malam Jumat. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa dan bertemu kembali seperti biasa. Mudah-mudahan nantinya kita mendapat ridho Allah dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu pada jamaah semua, mudah-mudahan sampai malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesehatan, sehat wal afiat dipakai ibadah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Saya kira untuk menyingkat waktu dan seperti biasa tausiah kita diawali dengan bacaan Al-Quran. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama kita buka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya kira untuk meneruskan tausiah pada malam hari ini kepada beliau, karena Pak Ustadz sudah hadir di hadapan kita. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajmain, amma ba'du. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Hikmah Juruk Sari, rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Mangan kupat dicampur bubur enak. Niki pantun. Mangan kupat dicampur bubur. Menawi Bapak Ibu sami sehat nggih syukur. Mangane bubur nganggo kuah anggenipun bersyukur, monggo ngucap
Alhamdulillah. Ngunduh tomat kok diogro-ogro. Kula donge nggih sehat ning rada gerok. Ini suaranya agak habis. Hari ini tadi saya membimbing praktek manasik haji Kota Yogyakarta dari Balai Kota ke Kaliurang, dari jam 6 pagi pulang jam 4 sore tadi. Hujan-hujan, teriak-teriak ini jadi kenceng sini. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir membersamai Bapak Ibu semua. Insya Allah majelis ini adalah majelis yang dirahmati Allah, majelis yang penuh barokah. Allahumma amin. Salah satu barokahnya ada minuman dan snack. Silahkan dinikmati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih bulan Syawal ya, hampir habis ya. Pada bulan Syawal itu biasanya di masyarakat kita ada tradisi, yaitu syawalan, karena dilaksanakan pada bulan Syawal terus namanya syawalan. Ada yang bilang halal bihalal. Apa itu? Acara saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Maka disebut halal bihalal. Maksudnya halalun bihalalin, halal dengan halal. Yang satu meminta halalnya, yang satu memberi halalnya. Pripun to Pak Lukman maksudnya? Maksudnya kalau saya punya salah ke orang lain, berarti kan itu haram ya Bapak Ibu. Kita itu membuat kesalahan kepada orang lain berupa merugikan, menyakiti hatinya, menyakiti badannya. Itu kan haram kan ya. Karena apa? Karena dilarang oleh agama kita. Agama kita kan nggak membolehkan kita menyakiti orang lain. Lahir batin, badannya nggak boleh kita sakiti, batinnya juga nggak boleh kita sakiti. Agama melarang. Agama melarang, kok kita melanggar, kok kita menyakiti orang lain. Berarti kan perbuatan kita itu haram, gitu. Mulane njaluk halali. Perbuatanku dulu yang haram itu karena merugikanmu, karena menyakiti hatimu, aku minta halalnya ya. Terus yang satu menjawab iya. Sudah, berarti yang satu minta halalnya, yang satu menganggap sudah halal, sudah iya, udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti sudah halal bihalal. Nah ini kegiatan di bulan Syawal. Padahal Nabi dulu
Sawalan kayak gitu apa enggak? Pernah dengar cerita kalau sahabat dulu ketika Idul Fitri terus sowan kepada Kanjeng Nabi, terus ujung, terus matur, duh Kanjeng Nabi, ngaturaken sugeng riyadi, sedaya lepat kula, sae ingkang kula sengaja, menapa dene mboten kula sengaja, kula nyuwun pangapunten nggih Kanjeng Nabi. Pernah dengar ada riwayat begitu? Enggak ada itu. Lah Nabi dulu kalau Idul Fitri bagaimana? Nabi dulu kalau Idul Fitri sehabis sholat itu ketemu sahabat, itu yang diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah. Enggak ada aku minta maaf ya, gitu enggak nih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu. Pun ngoten niku. Ora ribet kaya awake dhewe. Tempat kita kok ribet banget. Lah terus pripun niku Pak Lukman? Lah mengke gebet ngah. Kosek. Aja buru-buru mengatakan itu bid'ah. Ya. Itu justru sebuah kebaikan. Lah kok kebaikan? Karena umat Islam di Indonesia, khususnya para pendahulu, para wali dulu, itu menerjemahkan Al-Quran supaya diamalkan oleh masyarakat tanah Jawa khususnya. Kemudian sekarang menyebar ke seluruh Indonesia. Ayat Al-Quran yang mana Pak Lukman? Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu harus menjalin hubungan yang baik melalui dua jalur. Apa itu? Dzuribat alaihimudz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka itu, orang-orang itu, termasuk orang-orang Juruk Sari, akan selalu sedih, susah, galau. Jenengan nate galau. Nggih, galau. Karena memikirkan sesuatu menjadi galau. Lah kok ndadak mikir, lah isih urip. Kalau kita masih hidup ya resikonya kita harus mau punya masalah dan mikir. Itu. Orang-orang itu akan selalu berada dalam kesusahan, kesedihan, kegalauan dimanapun mereka berada, kecuali itu berarti ada orang yang tidak sedih, anti galau. Siapa itu? Bihablim minallahi, dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Satu, kunci biar enggak galau, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Wa hablim minan nasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi kuncinya kita enggak galau itu menjalin hubungan yang baik dengan Allah
dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini yang diterjemahkan para wali dulu. Saya menduga kuat Syawalan ini ajarannya para wali. Para wali itu kan hadir kira-kira di pertengahan zaman Mojopahit. Itu sudah ada Islam di Mojopahit itu. Sebelumnya itu enggak ada cerita Syawalan. Ya, jadi zamannya para wali, maka saya menduga ini adalah cara dakwahnya para wali. Menerjemahkan supaya orang-orang di Jawa ini bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kesempatannya di bulan Syawal, karena bulan sebelum Syawal yaitu Ramadan, mereka sudah melakukan hablum minallah, hubungan yang baik dengan Allah. Apa itu? Melaksanakan perintah Allah. Disuruh sama Allah, kutiba alaikumusyamu, kalian diwajibkan puasa. Poso kok. Wong Islam niku saking iman takwani kon poso ya poso. Berarti melaksanakan hablum minallah. Maka orang yang berpuasa, kata Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, niatnya karena iman dan karena mengharap ridho Allah semata, diampuni semua dosanya yang sudah-sudah. Bapak Ibu semua ini, insya Allah sudah diampuni dosanya semua. Ketika puasa berakhir kemarin, sekarang puasanya sudah berlalu hampir 1 bulan. Wis gawe dosa meneh apa durung? Langko le kebak meneh cepet nggih. Nah niku. Sudah diampuni dosanya oleh Allah. Padahal kita itu kan hubungannya tidak hanya dengan Allah, tetapi dengan sesama manusia. Karena awake dhewe mboten saged hidup sendirian. Aku tak ijen. Rasa amor wong-wong kae, ribet ngoten nggih. Apa ya bisa? Kita itu kan perlu kerjasama dengan orang lain. Untuk minum segelas teh saja kan melibatkan orang banyak toh Bapak Ibu. Untuk minum segelas teh itu jangan dikira itu sederhana. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, kerjasama dengan petani teh, kerjasama dengan yang metik teh, kerjasama dengan pabrik teh, kerjasama karo pabrik gula, kerjasama karo toko sing dodol gula teh, kerjasama karo pabrik gelas, kerjasama karo wong golek beling, kerjasama karo toko sing dodol gelas, kerjasama karo tukang ngeduk sumur. Lah nggih. Lah kan banyune nggih. Kerjasama karo bakul gas, kerjasama karo pabrik kompor. Wah, coba didaftar. Mung urusan wedang sak gelas kuwi dawa banget lho. Kaya ngono kok arep dhewe mboten saged. Mila Allah dawuh hablum minan nas. Jalinlah hubungan yang baik dengan sesama manusia. Lah poso wingi wis hablum minallah. Lah nek ngono ya kudu disempurnake no. Hablum minan nas juga harus dilaksanakan. Wong kita juga punya dosa.
kepada orang lain. Kalau dosa kita kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Kalau dosa kita kepada sesama manusia, ya kita minta maaf. Nah, ngoten nggih. Jadi ini ajaran yang bagus, warisan dari para pendahulu kita dan khususon tanah Jawa. Sebab di negara lain itu enggak ada, Bapak Ibu. Sing ngono ngene iki mung Indonesia. Indonesia punya ini. Ya. Apa pernah dengar di Arab Saudi jalanan macet karena arus mudik? Enggak ada. Di sana juga enggak ada orang habis Idul Fitri terus sowan ujung nyuwun ngapunten lahir batin, enggak ada. Nah iki Pak Lukman ngerti dhewe. Saya buktikan ke sana, enggak ada. Negara-negara yang lain enggak ada. Niki Indonesia banget menika. Ya khususnya Jawa. Sekarang menjadi budaya di mana-mana. Jadi menjadi budaya diadakan acara syawalan, halal bihalal, pun macam-macam, mulai dari RT ngenekke syawalan, nggih napa mboten? RW ngenekke syawalan, dasawisma syawalan, kelompok arisan syawalan, pengajian syawalan, kelepit-pitan syawalan, kelompok pasar syawalan. Wis Pak Lukman diundang ke berbagai tempat ki do syawalan nganti kantor sing menapa menika gede-gede kantor bank yo syawalan. Saling memaafkan. Nah kudune nek wis saling memaafkan nah awake dhewe kemudian menjadi baik hubungannya dengan orang lain toh nggih. Ning kok kula krungu ning mboten teng wilayah Juruk Sari niki. Ning adoh banget. Lah wong wis sawalan bola-bali sudah saling memaafkan kuwi isih jutaan ki. Isih neng-nengan ki. Kene ora ana ya. Oke. Lah wis awalan iki kok isih jodakan, isih neng-nengan ya. Ya masih kaku. Harusnya kan memaafkan itu mencairkan semua hubungan yang wagu-wagu, yang kaku-kaku, yang buruk-buruk jadi cair, jadi hangat, jadi enak gitu toh ya. Nggih, ning enten lho. Ning ora ning Juruk Sari. Lah kok wis maaf-maafan ki isih ana sing jodakan, isih ana sing neng-nengan, ya. Begitu. Lah pripun niku Pak Lukman? Pun boten pripun-pripun wis karepe. Pun selerane dhewe-dhewe. Tapi agama kita jelas memerintahkan kepada kita supaya kita itu mau memaafkan. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22 misalnya, Allah memerintahkan kita wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyahfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Cetha to nggih perintahe. Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan kata Allah. Dan berlapang dada. Sing napa istilahnya? Jembar segarane gitu.
sing dawa ususe. Kalau istilah Sunda apa-apa. Iya. Kalau orang Jawa bilang sing jembar segarane, sing dawa ususe. Itu apa? Perintah Allah, wal yasfahu. Hendaklah kalian itu berlapang dada. Sabar. Ojo emosinan. Ojo mangkelan. Ojo neson. Niku perintah Gusti Allah ngeten niku lho. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita itu suka memaafkan dan kita itu suka bersabar, itu sebenarnya manfaatnya untuk kita sendiri. Karena apa? Allah itu akan membalas dengan cara mengampuni kita. Mengampuni kita. Kalau Allah yang mengampuni kan sudah jelas beneran toh Bapak Ibu. Tapi kalau orang lain yang memaafkan apa wis jelas beneran. Ilmu psikologi itu mengatakan bahwa orang itu memaafkan itu ada 3 macam. Satu yang namanya no forgiveness. Napa niku? Tiada maaf bagimu. Tidak memaafkan. Ora sudi. Ora gelem aku ngapura. Enggak mau aku memaafkan. Biar bagaimanapun sudah sak matine ora tak ngapura. Ono apa ora sing ngono kuwi? Ada. Saya juga pernah menjumpai orang yang punya prinsip seperti itu. Iya. Mbok mati aku ra layat kok. Lah rumangsane dhisik kono apa? Gitu, Pak. Lah kok lemu sumbar ngene rumangsane dhisik kono apa? Lah engko nek malah dhisik kowe ngoten nggih. Tapi ada, Pak. Orang saking getinge, saking dendamnya itu bilang begitu. Mati pun aku enggak mau layat, enggak mau takziah. Begitu. Itu no forgiveness. Tiada maaf bagimu. Yang kedua niku istilahnya hollow forgiveness. Pura-pura memaafkan. Bapak-bapak pirsa besi hollow nggih. Besi kotak sing nggo pager. Besi ra atos. Kan kuat. Tapi dalamnya bolong. Ketoke iya kon jerone kosong. Lha njaluk ngapura tenanan nyun ngapunten nggih Pak Bu. Nganti nangis-nangis. Ada juga yang memaafkan. Oh iya wis ra apa-apa. Sing wis ya wis. Sing durung sok dibaleni. Kuwi lah. Sing wis ya wis ra apa-apa tenan aku lega lila. Lah ning kok bar kuwi kok isih Jota jenengan niku rak sensitif to nggih. Nek ana wong sing ketoke atine karo jenengan ra tek klik ngoten nggih. Tak jenengan krasa to nggih. Di napa istilah cah nom-nom niku? Dijutekin. Dijutekin, dicuekin ora krasa to nggih. Nah niku. Ada orang yang tipenya itu hollow forgiveness, pura-pura memaafkan, kelihatannya halus, kayak iya ning kok enggak. Niku jenenge ilmu dondong, jabone halus,
jerone ceringit-ceringit gitu. Luwung duren nggih. Njobone kasar, jerone maknyus nggih. Niku. Nah, pura-pura memaafkan. Yang ketiga itu ada jenis orang yang total forgiveness. Memaafkan secara total. Memaafkan beneran, lahir batin. Bener, dah nggak pakai syarat apapun. Pokoknya memaafkan. Di antara tiga ini, tidak memaafkan, pura-pura memaafkan, benar-benar memaafkan, yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang benar-benar memaafkan. Tapi yang umumnya paling laku yang mana Bapak Ibu? Kok katanya yang pura-pura memaafkan? Napa niki bahasane Njuruk Sari nggih lamis. Lamis ya Pak, kalau orang Jawa bilang. Ya pura-pura itu lamis ya. Kayaknya iya tapi kok enggak, lain. Yang diucapkan sama yang di hati apa yang dilakukan kok lain. Ya, kebanyakan katanya saya survei di mana-mana. Niku oke etok-etokan Pak. Lah kok ngerti lah padha wae niku. Kamu kali sawalan di mana-mana ya. Nah itu Bapak Ibu, maka kita melaksanakan perintah Allah wal ya'fu, maka maafkanlah. Ini maksud Allah itu yang total forgiveness tadi, sing memaafkan tenan gitu loh. Jangan pura-pura, jangan pencitraan kata TV ya. Yang beneran memaafkan. Jangan kita punya rasa dendam. Karena hati kita yang penuh maaf itu nanti yang akan mengantarkan kita ke surga. Ada hadis yang sahih yang menceritakan bahwa suatu ketika berada di masjid, ya masjidnya Masjid Nabawi, Nabi dan para sahabat itu sedang duduk-duduk di masjid. Kok tiba-tiba Nabi itu mengatakan, di antara kalian ini ada loh yang besok itu menjadi ahli surga. Kok tiba-tiba ada orang yang jedul, ya baru wudhu mau masuk masjid. Ya para sahabat yakin bahwa yang dimaksud Nabi itu orang itu. Kok hari berikutnya Nabi juga mengatakan hal yang sama. Ada loh orang di antara kalian ini yang besok jadi ahli surga. Lah kok orang yang kemarin itu lagi jedul gitu. Sampai hari ketiga Nabi masih mengatakan hal yang sama dan orang yang dimaksud itu pun muncul. Maka kemudian sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik itu kepo Bapak Ibu. Kertos kepo mboten. Penasaran, pengen tahu. Ya, siapa toh orang itu? Ini yang cerita ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lah yang kepo tadi Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Abdullah bin Amr itu kemudian kepo. Nah, dia pengen menyelidiki orang itu amalannya kayak apa toh? Kok sampai Nabi 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa dia itu nanti akan menjadi ahli surga. Kemudian Abdullah bin Amr itu etok-etok ya pura-pura mengatakan tapi tidak bermaksud bohong.
Saya di rumah sedang ada masalah dengan bapakku. Aku tak ikut nginep di rumahmu ya 3 hari gitu. Itu maksudnya supaya boleh menginap di rumahnya. Oh iya boleh, silahkan. Maka kemudian Abdullah bin Amr itu bermalam di rumahnya orang tadi dengan maksud untuk mengetahui amalan apa gerangan yang menjadikan orang itu disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka setelah 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr itu hasil penyelidikannya menyimpulkan orang ini ibadahnya enggak istimewa. Saya 3 malam di sini, dia enggak pernah sholat tahajud, enggak pernah sholat malam, kecuali kalau terbangun ke kamar mandi, kirain mau tahajud, oh ternyata pipis doang. Terus kembali lagi ke kamar. Cuman satu-satunya yang istimewa kata Abdullah bin Amr itu, setiap kali dia melangkah itu yang diucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Dia selalu berzikir. Maka kemudian Abdullah bin Amr akhirnya terus terang sama orang itu. Saya sebenarnya nggak ada masalah dengan ayahku, baik-baik saja. Aku cuma beralasan supaya aku boleh nginep di rumahmu. Tapi kok aku amati tidak ada amaliyah yang istimewa yang kamu kerjakan, ngaten niku. Nggih. Terus terang begitu Bapak Ibu. Kemudian Abdullah bin Amr pun pamit. Tapi sebelum pamit, orang itu menahan sebentar. Kemudian mengatakan, ya memang amalanku itu hanya seperti yang kamu lihat. Ya paling sholat yang wajib itu. Tidak ada amalan yang istimewa. Mungkin lebih hebatan kamu gitu. Tapi dia mengatakan hanya saja aku tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi ternyata orang yang disebut oleh Nabi sebagai ahli surga itu ibadahnya enggak istimewa banget Bapak Ibu. Tapi yang membuatnya istimewa itu dia tidak punya perasaan dendam kepada orang lain. Dendam itu kan no forgiveness tadi ya, tidak mau memaafkan. Orang yang dendam itu cirinya tidak mau memaafkan. Yang kedua, kalau orang yang didendami itu celaka, senengi ra karuan. Awake dhewe kok gedeng karo wong liya. Kok wong liya sing digedhingi kok lara. Wah, awake dhewe seneng. Syukur ngoten nggih. Senajan ora muni syukur, ning ana perasaan lega. Niku dendam ngoten niku jenenge. Sok ngoten niku mboten. Ning rasa ngaku nggih. Ngakune di batin wae. Apa meneh tunjuk jari enggak usah ya. Nggih. Kalau kita punya perasaan seperti itu, namanya itu dendam. Nah ini yang tidak dimiliki oleh si ahli surga yang disebut Rasulullah tadi, nggak ada dendam-dendamnya. Tidak pula hasad. Hasad niku nopo? Iri. Iri kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Senang kalau orang lain susah.
Susah kalau orang lain senang. Niku hati yang hasad. Nek kula panjenengan kok ada orang lain kesusahan kok seneng. Nggih. Hati kita bermasalah. Kalau kita melihat orang lain kok mendapatkan kenikmatan, orang lain senang kok kita susah, hati kita pun bermasalah, Bapak Ibu. Tetangga bikin rumah, merehab rumah, kok awake dhewe panas, bermasalah kita. Kok tetangga ngedukke motor anyar sing gedhe kae, jare jenenge Nmax, kok awake dhewe wah le bingung susah, le utang ning ndi kuwi duwite. Nah, hati kita bermasalah menika Bapak Ibu. Seneng nek wong liya senep, senep nek wong liya seneng. Niku kita bermasalah, kita dalam masalah. Ini yang tidak dilakukan oleh si ahli surga tadi. Lagi bener toh Bapak Ibu, wong swarga kok. Mosok swarga ana wong sing mangkelan, ana wong sing iri, dengki, enggak ada lah. Surga itu tempat yang serba sempurna kok. Ya masa orang yang punya penyakit hati, orang yang hasad gitu masuk surga? Enggak banget deh. Nah iya toh nggih. Kalau kita tahu surga itu tempat yang serba sempurna, masa di surga ada tempat kayak di kampung kita? Ya enggak banget deh. Ngoten toh nggih. Orang si ahli surga tadi enggak ada dengki-dengkinya Bapak Ibu. Enggak ada hasadnya. Ya jadi orang itu tidak punya dendam, tidak punya hasad, tidak punya penyakit hati berupa iri, dengki. Maka kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampui. Umume wong ora iso ngono kuwi. Itu orang langka itu yang kayak gitu. Dia apa-apain, disalahin apa-apa, diejek kayak gitu kok nggak ada marahnya, nggak ada dendamnya. Jarang orang kayak gitu. Belum tentu 1001, 1.000.001 pun nggak tahu ada nggak ya. Itu amaliyah yang mengantarkan kita ke surga, ternyata seperti itu. Maka semangat dari Syawalan yang masih tersisa beberapa hari ini, ya kita menjadi pemaaf, semaaf-maafnya. Nek kepengin menjadi ahli surga, kepengin boten? Pasti kepengin. Nek ditakoni mesti kepengin, ning sing nglakoni nah perlu perjuangan. Kita perlu melatih diri kita, melatih hati kita. Mboten mung jenengan, aku tak yo ngaku wis. Pak Lukman kira yo manusia biasa, punya perasaan iri, punya perasaan dengki, gitu. Jenengan kira-kira nggih ngoten to? Nggih, mbasan kula ngaku rak jenengan lagi wani ngaku to. Nah niku. Betul begitu, kita semua punya potensi, kita semua punya kemungkinan untuk menjadi pendendam, untuk menjadi orang yang punya hati yang hasad. Maka jadilah kita pemaaf, semaaf-maafnya. Angel Pak Lukman, enggih. Betul. Apalagi kita pernah disakiti. Angel. Ning penduduk surga itu ya begitu.
yang luar biasa. Kalau kita disalahi orang, kita harusnya marah, terus kita marah beneran, itu kan cuman orang biasa toh Bapak Ibu. Harusnya marah dan marah beneran. Kudune nesu, tur nesu tenan. Tak biasa toh niku, lumrah ngoten niku. Ana sing aneh, ora ngopo-ngopo kok nesu. Ana apa ora? Tetapi yang luar biasa itu harusnya marah, tetapi tidak marah. Niki sing penduduk swarga tenan. Swarga mosok mau dimasukin orang yang ecek-ecek. Ya iya. Ahli surga itu harusnya marah, tetapi tidak marah. Angel Pak Lukman. Nggih. Aku yo ngakoni. Tapi Nabi kita memberikan contoh. Nabi itu pernah loh ketika jalan tiba-tiba dikejar oleh orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab yang di padang pasir. Tinggalnya di pedalaman. Ya. Jadi tidak di kota. Corone Jogja cedak watu adoh ratu, ya. Itu orang Arab Badui. Sekarang masih ada, masih. Di mana? Ya di sekitar Hudaibiyah yang saya tahu, yang sering saya kunjungi. Pak Lukman ini kerjaannya nganter haji sama umroh. Kalau umroh atau haji, saya ajak ke kampungnya orang Arab Badui di Hudaibiyah. Mereka beternak unta. Untuk apa? Kita minum susu unta langsung dari untanya. Ya. Ning wis dipereske karo tukange unta ora terus langsung saka untane nggih. Lah wis dipereske sak rantang niku 5 real. Nggih, biasane do ragu-ragu. Terus kula ngeki contoh sik glegek lho ora apa-apa. Do purun. Susu unta itu bagus untuk yang menderita gangguan pernafasan karena kandungan oksigennya katanya tinggi. Ya saya ajak ke kampungnya orang Badui itu. Nah jadi itu orang Arab Badui itu ya yang di padang-padang pasir itu. Ya pekerjaannya biasanya beternak. Ya. Nabi itu ketika berjalan dihampiri orang Badui. Niku ya mung tegese wong sing ora napa tata kramane kurang. Iya, ora duwe tata krama. Ya. Terus Nabi ditarik bajunya dari belakang. Sampai sahabat Anas yang mendampingi mengatakan lehernya Nabi sampai membekas merah. Nggih, kudune rak nesu to nggih. Sahabat Anas yang mendampingi sing emosi, arep diantemi. Nabi bilang jangan. Terus apa? Orang itu ternyata cuman mau minta uang. Kene aku njaluk duwite. Kira-kira nek nggone dhewe wis ora tata krama tur ora basa nggih Pak nggih. Kene aku njaluk duwite. Ya sama Nabi terus dikasih. Orang itu ya terus pergi ngoten kok. Nabi kan enggak ngapa-ngapain kok disalahin seperti itu. Kalau marah kan kita memaklumi ya Bapak Ibu. Ya sudah semestinya kalau marah enggak apa-apa gitu toh nggih. Tapi Bu enggak. Nabi bukan orang seperti kita. Nek kita yo diwarai ya genti bales. Dikira aku ra iso apa? Nggih. Ngoten niku. Nek mung kaya ngene dikira aku ra iso apa? Iso. Ayo njalukmu apa? Tak turuti ngoten. Nabi enggak. Nabi di Taif
dilempari batu oleh orang-orang Taif, padahal Nabi datang baik-baik. Nabi berdoa kepada Allah. Allah mengirimkan para malaikat, di antaranya malaikat penjaga gunung. Malaikat ini yang mangkel. Ya Nabi, apa perlu saya angkat gunung itu? Saya tablekan. Tablekan niku napa? Saya timpakan kepada mereka. Nabi, jangan. Kalau mereka hari ini belum mau sadar, belum mau menjadi orang baik, siapa tahu nanti jadi orang baik. Kalau bukan mereka, siapa tahu nanti anak mereka. Kalau enggak, siapa tahu nanti cucu mereka. Ternyata benar, sekarang Taif itu orangnya baik-baik, sudah muslim semua. Pak Lukman sudah ke sana. Karena kepo, Taif kaya ngopo kok masyarakatnya dulu kejam sama Nabi. Taif sekarang ini luar biasa bagus. Kotanya modern. Corone Jogja kali urang Taif niku. Ada tempat di Arab kok ijo royo-royo, Taif. Pengen lihat orang Arab kok jadi petani, nandur kentang, nandur tomat, nandur lombok, Taif. Ada tempat di Arab kok buah-buahannya banyak, Taif. Itu kesabaran Nabi membuahkan hasil yang luar biasa. Maka sekali lagi, marilah kita menjadi orang yang pemaaf, semaaf-maafnya. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sudah setuju, pengajiannya sudah selesai. Demikian, saya senang malam hari ini saya diberi kesempatan melalui Bu Ida untuk sowan di hadapan Bapak Ibu semua. Baru pertama Pak Lukman silaturahim, berarti tambah saudara. Sekian ini dan mungkin nanti lebih banyak lagi. Ngaten Bapak Ibu, mohon maaf segala kekurangan kekhilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.